Ini adalah kisah inspiratif hikmah di balik musibah. Seorang ibu bertanya kepada anaknya ketika masih sekolah di tingkat menengah pertama, "Cita-citamu ingin menjadi apa, nak?" Anak itu pun dengan menggebu menjawab, "Pengen kuliah ke luar negeri, Bunda. Ingin menjadi guru bahasa internasional." Ibunya pun agak terkejut. Apa bisa? Dengan kondisi ekonomi seperti ini, seorang single parent hanya seorang pedagang sayur asongan. Akhirnya, dengan senyum yang dipaksakan, ibu tersebut tetap memberikan semangat kepada anaknya dan berkata, "Kamu ingin cita-citamu terkabul, nak?" Anak itu pun menjawab, "Sangat, Bunda." "Baiklah, ibu hanya memberi saran untukmu agar cita-citamu terkabul. Mulai sekarang, kita sama-sama bangun di tengah malam setiap Jumat. Kita sama-sama berdoa tentang cita-citamu dan yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan hamba-Nya yang berhajat hanya kepadanya." Sungguh mengherankan, anak tersebut luar biasa antusiasnya. Apabila tiba menjelang Kamis, setiap malamnya dia tidak pernah tertinggal untuk sholat tahajud. Bahkan saat ibunya tak bisa mendampingi karena tamu bulanannya yang menghalanginya. Sejak 6 tahun dia tekun sholat tahajud dan memanjatkan doa agar bisa kuliah ke luar negeri. Tiba waktunya, anak tersebut mendaftar jalur beasiswa. Ia bergumam, "Wah, saingan. Semua orang-orang berkelas hek, anak-anak para pejabat, anak-anak pengusaha, anak-anak bos-bos Cina." Rasa minder mulai menyelimutinya. Bahkan tatapan peserta-peserta di sekitarnya tak bersahabat, seakan membuat down konsentrasinya menjadi buyar. Tapi optimisme tetap kupegang dengan kuat bahwa aku juga bisa. Tibalah pengumuman. Dengan jantung berdetak kencang, mencari nama yang tertera. Apakah namaku ada? Bolak-balik ternyata memang tidak ada. Aku tidak lulus. Aku pulang dengan langkah yang lemas dan ingin menangis di tempat, tapi aku malu. Setiba di rumah, aku langsung mencari ibuku dan menumpahkan air mata yang sedari tadi kutahan. Yang aneh, kenapa ibuku hanya tersenyum saja? Dan kelembutan dan kesabarannya dia menenangkan perasaanku. Mencoba sekali lagi itu hal yang biasa. Masih ada kesempatan di hari yang lain. Singkat cerita, anak tersebut mengikuti kembali tes yang kedua dengan tujuan yang sama, kuliah ke luar negeri Amerika lewat jalur beasiswa. Apa yang terjadi? Tetap dengan harapan hampa. Satu momen berikutnya namanya pun tak ada. Akhirnya, ketika menemui ibunya, anak ini sangat kecewa yang tiada terkira. Dia bahkan menyalahkan ibunya, bahkan Tuhan. Dia sudah bangun tengah malam setiap hari Jumat selama 6 tahun semenjak sekolah SMP. Inikah jawaban dari doa-doanya? Dengan senyum dan sabar, ibunya tetap tulus menyatakan kepada anaknya. Walau tak bisa dipungkiri, hatinya juga sangat terluka melihat kegagalan demi kegagalan yang diterima anaknya. Namun si ibu berkata, "Apakah engkau yakin Allah akan mengabulkan semua yang diinginkan manusia?" Kita harus yakin, nak, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apakah engkau yakin hamba-Nya yang taat dan suka berbuat kebaikan akan dijamin kehidupannya? Ya, kita harus yakin, karena itu adalah tawaran yang mulia yang dijanjikannya. Lalu anak itu pun menjawab, "Bagaimana aku bisa yakin, Bunda? Kalau aku orang yang langsung mempraktikkan, namun itu tak terwujud."
ibunya dengan penuh bijak dan tetap sabar, tetap memberikan motivasi kepada anaknya. Dia berkata, "Yakinlah, rencana Allah yang terbaik. Kita cukup berprasangka baik saja dari kegagalan ini. Mari kita introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Kuliah gagal, harapan sirna. Akhirnya dia mendaftarkan diri ke organisasi tentang tour guide untuk menjual jasa kepada para turis. Bertemulah dia dengan turis asal negara asing Amerika. Selama 2 bulan dia menemani turis tersebut. Ketika turis tersebut akan pulang menghabiskan masa visanya, lalu turis tadi berkata kepadanya, "Kamu kuliah di mana?" "Maaf Pak, ya, pendidikan saya hanya SMA. Tapi bahasa Inggrismu sangat baik." "Ya, maaf Pak, terima kasih." "Apakah kamu mau kuliah?" Aku pun bercerita tentang pengalaman kegagalanku ingin kuliah ke luar negeri. Sambil tersenyum, turis itu menawarkan agar dia mau ikut dengannya. Dan aku masuk ke universitas di mana dia bekerja. Tentu saja ini kesempatan emas yang tak terduga. Dengan izin restu orang tuaku, akhirnya aku berangkat ke Amerika. Dan berhasil jadi mahasiswa universitas yang kemarin gagal lewat jalur tes. Menjadi mahasiswa sekaligus asisten dosen. Aku bertemu dengan orang-orang yang kemarin bersaing menjadi peserta. Dengan bingung mereka menatapku, bagaimana bisa sampai di sini, sedangkan kemarin tidak lulus mengikuti tes. Lebih aneh lagi, aku bisa mengejar mereka lewat jalur cepat, sehingga mereka tertinggal dan aku bisa lebih cepat menyelesaikan sarjana. Akhirnya menjadi asisten dosen, bahkan menjadi mahasiswaku saat aku menggantikan turis kemarin yang ternyata adalah seorang dosen yang hebat di universitas ini. Inilah kisah nyata yang kulalui. Ternyata tidak selamanya semua yang kita kehendaki akan terwujud sesuai prediksi manusia yang lemah ini. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah berbuat yang terbaik. Tetaplah istiqomah, taat kepada Sang Khalik. Luruskan niatmu saat beribadah kepadanya, yang dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Dan berprasangka baik atas setiap musibah adalah jawaban yang akan kita terima nanti. Allah memang maha adil. Allah memang maha bijaksana. Rencana yang terbaik adalah rencana dari Allah.